Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Padang Bapak Mahyildi Ansarullah dan hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya kita semua berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terhormat, kita semua tentu mengetahui tentang wabah penyakit terbaru yang muncul di Tiongkok pada beberapa bulan terakhir ini. Wabah penyakit ini bernama virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Berasal dari pasar hewan yang ada di kota Wuhan. Infeksi virus corona ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan dan berjabat tangan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Tiongkok menempati negara urutan pertama yang terjangkit virus tersebut, disusul oleh Italia dan Prancis. Negara di seluruh dunia sangat serius dalam menanggapi dan menangani kasus ini, seperti beberapa negara ini yang langsung mengambil langkah tegas dalam menghadapinya. Yang pertama ada Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melakukan isolasi di kota Wuhan, yang merupakan ibu kota Provinsi Hubei. Saat kasus terus bertambah dan semakin meluas, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengisolasi kota-kota lain di Provinsi Hubei. Cina juga melakukan pembangunan 2 rumah sakit khusus untuk menangani virus corona tersebut. Selanjutnya ada Korea Selatan. Di luar Cina, jumlah kasus terbanyak COVID-19 yang dilaporkan terjadi di Korea Selatan. Total kasus telah dikonfirmasi sebanyak 5.328 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 28 orang pada tanggal 4 Maret 2020. Sementara untuk jumlah pasien sembuh telah mencapai 41 orang. Pemerintah Korea Selatan juga telah melakukan sejumlah upaya sejak virus corona dideteksi di negaranya. Salah satunya dengan menemukan cara inovatif untuk menguji virus corona baru pada pasien, yang terinspirasi dari sistem drive-thru. Alasan kenapa tak perlu panik di utara kota Goyang, para pengemudi berhenti di tempat parkir di mana mereka bertemu dengan petugas kesehatan. Pengemudi kemudian pergi ke beberapa lokasi di mana perawat dalam jas pelindung dari plastik atau memakai APD, masker hingga pelindung wajah mendaftarkan pengemudi, memeriksa suhu tubuh, dan mengambil sampel dari tenggorokan dan saluran hidung. Yang ketiga ada Iran. Iran menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Timur Tengah. Hingga Rabu 4 Maret 2020, jumlah kasus yang dilaporkan telah mencapai 2.336 kasus dengan 77 kematian. Sementara 291 pasien telah dinyatakan sembuh. Beberapa pejabat publik sempat dilaporkan terinfeksi COVID-19. Di antaranya adalah Wakil Presiden Mosomuh Ebtekar. Hingga kini, Presiden Hasanah Rouhani mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk melakukan isolasi kota Qom.
yang menjadi sumber penyebaran corona di Iran. Namun demikian, Rouhani mengungkapkan pemerintah tetap akan melanjutkan penerapan kebijakan isolasi individu. Setiap negara tentu mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan penanganan terhadap wabah penyakit ini. Melihat sampai saat ini hampir seluruh negara di dunia sudah terinfeksi virus tersebut. Tak luput juga negara kita, Indonesia, yang juga terjangkit coronavirus tersebut. Di Indonesia pada saat pertama kali terdeteksi, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ada warga negara Indonesia yang terjangkit virus tersebut. Mendengar kabar tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasa resah dan dibuat panik. Seperti yang dapat kita lihat pada beberapa waktu lalu, banyak warga yang berbondong-bondong mencari alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer dan masker untuk menstok bahan dan juga menstok bahan-bahan makanan. Sedangkan di Singapura, pada saat pertama kali virus ini terdeteksi, pemerintah Singapura melalui Perdana Menteri Singapura menghimbau kepada seluruh masyarakat Singapura untuk tidak panik dalam menanggapi penyakit ini. Lalu pemerintah Singapura mengajak masyarakatnya untuk menjalankan pola hidup sehat dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa, lalu menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Dengan adanya himbauan dan edukasi tentang virus tersebut, masyarakat Singapura merasa lebih aman dan tidak panik dalam menanggapi wabah tersebut. Menurut para ahli, COVID-19 tidak sepenuhnya mematikan. Wabah ini dapat disembuhkan dan ditangani dengan baik dan cepat. Virus ini dapat sembuh. Virus ini juga dapat diminimalisir penyebarannya. Dimulai dengan menjalankan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, dan selalu menjaga daya tahan tubuh agar tidak tertular. Dari pembahasan saya yang singkat ini dapat diterima dan disimpulkan cara-cara beberapa negara dalam menangani virus corona tersebut. Lalu dapat mencontoh bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani wabah tersebut. Kita tidak harus panik. Lakukanlah pola hidup sehat, jaga kesehatan. Apabila mengalami gejala, segera langsung periksa ke rumah sakit. Tetap aman dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan saya tentang penanganan virus corona dari beberapa negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.